Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardiah. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 2384202012. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Instrumen Penilaian. Yang pertama di sini ada pengertian penilaian. Nah, penilaian merupakan suatu proses yang sangat penting dalam dunia pendidikan dengan tujuan untuk menentukan sejauh mana pembelajaran tercapai. Yang selanjutnya, persamaan dan perbedaan asesmen dan evaluasi. Nah, antara asesmen dan evaluasi memiliki persamaan, yaitu keduanya mempunyai pengertian untuk membuat keputusan dan menilai suatu objek, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi pada keduanya dapat berupa tes. Selanjutnya, Rustaman 2003 mengungkapkan bahwa asesmen lebih ditekankan pada penilaian proses, sementara itu evaluasi ditekankan pada hasil belajar. Itu tadi persamaan dan perbedaan asesmen dan evaluasi. Yang selanjutnya, fungsi penilaian. Yang pertama yaitu mengukur. Nah, pencapaian hasil belajar menilai sejauh mana peserta didik telah menguasai materi dan kompetensi yang diajarkan. Fungsi penilaian yang kedua memberikan umpan balik, yaitu memberikan informasi kepada peserta didik mengenai kekuatan dan kelemahan mereka, serta apa yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi hasil penilaian dapat digunakan oleh pendidik untuk memperbaiki metode dan strategi pembelajaran yang digunakan. Fungsi penilaian yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Penilaian juga dapat digunakan sebagai penentu keputusan akademik serta kelulusan, pemberian penilaian, promosi, atau penentu kebijakan lainnya. Selanjutnya, tujuan penilaian. Dalam pedoman penilaian Depdikbud 1994, tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar peserta didik, serta sekaligus memberi umpan balik kepada bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Itu tadi tujuan penilaian. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama menyeluruh, yaitu penguasaan kompetensi atau kemampuan dalam mata pelajaran hendaknya menyeluruh, baik menyangkut standar kompetensi, kemampuan dasar, serta keseluruhan indikator ketercapaian, baik menyangkut domain kognitif, yaitu pengetahuan, afektif, sikap, perilaku, dan nilai, serta psikomotor atau keterampilan, maupun menyangkut evaluasi proses dan hasil belajar. Prinsip penilaian yang kedua yaitu berkelanjutan. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan atau direncanakan dan dilakukan terus-menerus. Guru mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik sebagai dampak langsung atau dampak instruksional pembelajaran, maupun dampak tidak langsung, yaitu dampak pengiring atau nurturing effect dari proses pembelajaran. Prinsip penilaian yang ketiga yaitu berorientasi pada indikator ketercapaian. Maksudnya, sistem penilaian dalam pembelajaran harus mengacu pada indikator ketercapaian yang sudah ditetapkan berdasarkan kemampuan dasar atau kemampuan minimal dan standar kompetensinya. Yang
Terakhir, sesuai dengan pengalaman belajar. Sistem penilaian dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan pengalaman belajarnya. Selanjutnya, pengertian instrumen penilaian dalam pendidikan. Instrumen penilaian berfungsi untuk mengukur dan menilai berbagai aspek yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik bersifat kognitif, keterampilan, maupun sikap. Dalam dunia pendidikan, instrumen penilaian yang sering digunakan untuk mengumpulkan data yaitu instrumen tes dan non-tes. Nah, di sini bentuk-bentuk instrumen penilaian. Yang pertama ada tes objektif. Nah, tes objektif ini terdiri dari yang pertama pilihan ganda. Jadi, pilihan ganda ini merupakan bentuk tes yang objektif yang menyajikan soal dan beberapa pilihan jawaban yang hanya ada satu jawaban yang benar. Yang kedua, pilihan salah benar. Pilihan salah benar ini adalah soal yang mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah. Yang ketiga, soal menjodohkan. Tes menjodohkan ini bentuk tes yang terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada kolom yang berbeda, yaitu kolom pernyataan sebelah kiri dan kolom jawaban sebelah kanan. Yang keempat, isian singkat. Isian singkat ini adalah tes yang ditandai dengan adanya jawaban pada tempat kosong yang disediakan guru untuk menulis jawaban sesuai dengan petunjuk. Selanjutnya ada tes non-objektif. Tes non-objektif ini terdiri dari uraian terbatas dan uraian bebas. Uraian terbatas ini peserta didik diberikan kebebasan untuk menjawab soal yang diberikan guru, namun arah jawabannya dipatasi sehingga kebiasaan tersebut menjadi bebas yang terarah. Nah, yang kedua, uraian bebas. Uraian bebas ini peserta didik bebas menjawab soal dengan sistematikanya sendiri. Yang selanjutnya ini ada bentuk instrumen tes. Yang pertama ada tes skala sikap. Tes skala sikap ini adalah tes yang dilakukan dengan cara sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, tes minat belajar. Tes minat belajar adalah tes yang dilakukan guru untuk peserta didik untuk meningkatkan minat peserta didik dalam mata pelajaran, karena dengan adanya tes minat belajar, siswa akan bersungguh-sungguh dalam belajar dan membantu guru untuk membuat peserta didik mampu memahami pelajarannya. Yang ketiga, tes motivasi berprestasi. Tes ini dilakukan oleh guru untuk mendorong motivasi peserta didik dalam belajar, sehingga dapat memperoleh prestasi lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, tes kreativitas. Tes kreativitas ini adalah tes yang dilakukan guru kepada peserta didik untuk mengukur kreativitas peserta didik dalam belajar. Dan yang terakhir, tes lisan. Tes lisan adalah tes yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada peserta didik satu persatu, berpasangan maupun kelompok. Baik, itulah tadi. Mohon maaf, ini presentasi by Mardiah ya. Cukup sekian presentasi saya mengenai instrumen penilaian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.